dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak sekolah minggu, silakan duduk kembali. Dengarkanlah kitab Tuhan yang terambil dari kitab ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, silahkan duduk kembali, kita bernyanyi. Oke adik-adik, masih pada semangat kan? Nah, sebelum kita berdoa doa pengampunan dosa, mari kita angkat pujian kita lagi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak sekolah minggu, silahkan duduk kembali. Ayat bulanan untuk bulan November adalah 2 Timotius 2 ayat 19. Inang bacakan untuk kita. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan manterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita doa pengakuan iman rasuli. Tetapi sebelumnya, yuk kita angkat lagu pujian kita bangkit berdiri. Telah
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu, silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya. Sudah siap? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Bertemu lagi nih sama Kak Betania. Saat ini lagi ibadah online di rumah masing-masing ya. Nah, kita selalu berharap di minggu yang akan datang kita bisa ketemu lagi ya, ibadah offline atau ibadah tatap muka gitu ya. Nah, kakak akan mengajak adik-adik sebelum untuk membaca firman dan mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu ya untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami telah tadi mendengar sebagian dari nyanyian dan pujian yang kami tuturkan Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah online ini dari awal dan pertengahan ini Tuhan sampai nanti akhirnya Tuhan tetap menyertai dan ini layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Dari firman-Mu ini Tuhan biarlah menjadi kekuatan dan teladan bagi kehidupan kami di kehidupan yang kami akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Kejadian pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya ke-57. Kakak ulang, pada Kejadian pasal 41 ayat yang ke-46 hingga
ayatnya yang ke-57. Kalau adik-adik sudah membukanya, kita katakan sama-sama amin. Nah, oke adik-adik, kita baca sama-sama ya dengan keras-keras. Kita baca 1, 2, 3, iya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf di dalam kota itu. Menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasyeh kepada anak sulung itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah dengan datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, memperbuatlah apa yang dikatakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, adik-adik, sebelum kakak mau bercerita, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca judul atasnya atau perikopnya. Apa ya kak? 1, 2, 3, kita sama-sama membacanya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Nah, Yusuf. Cerita kali ini adalah tentang Yusuf adik-adik. Siapa yang kenal Yusuf? Angkat tangan. Nah, kakak kenal Yusuf. Mungkin kakak akan menjelaskan secara singkat nih cerita tentang Yusuf dari awal. Kenal dong pasti yang namanya Bapak Abraham, kenal ya. Nah, Bapak Abraham mempunyai anak yang namanya Ishak dan Ismail. Nah, si Ishak mempunyai anak yang namanya Yakub dan Esau. Ya, ini silsilahnya nih kakak jelasin nih, kakak perkenalkan. Si Yakub mempunyai anak ada 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, kakak ingat-ingat dikit ya tentang 12 anak Yusuf ini. 12 anak Yakub, yaitu yang pertama Ruben, terus ada juga si Simeon, ada juga Naftali, Gad, Dan, Asher, Lewi, Yehuda, dan yang anak perempuannya itu namanya Dina. Ada yang paling bungsu Ruben, paling kecil itu namanya yang paling kecil namanya Benyamin. Yang paling tua yang namanya si Ruben. Dan termasuk Yusuf. Yusuf ini yang tadi anaknya Yakub dari 12 itu tadi. Nah, setelah itu adik-adik, Yusuf ini sangat disayang oleh sama Bapak Yakub. Sangat disayang, sangat dicintai, sangat dimanjai. Maksudnya sayang sekali lah gitu, karena si Yusuf ini diberkati. Nah, ternyata adik-adik, semua saudaranya ini membenci si Yusuf. Karena tadi itu, karena bapaknya sayang banget nih, Bapak Yakub sayang banget sama Yusuf sehingga saudara-saudaranya membencinya. Pada suatu ketika Yusuf diajak oleh diajak saudara-saudaranya untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata maksud dari saudara-saudara Yusuf itu tadi adalah menjual si Yusuf ini, dibawanya pergi. Jadi Yusuf ini dibawa pergi oleh orang-orang.
Dan sampailah Yusuf itu di suatu negeri yang namanya negeri Mesir, suatu wilayah yang namanya Mesir. Jadi dia di sana tidak kenal siapa adik-adik. Si Yusuf pada posisi itu Yusuf masih sangat kecil sekali, tapi dia tidak mengenal siapa-siapa di negeri itu. Dia tidak tahu nih saudaranya kemana semua. Ternyata saudaranya menjual dia, dan akhirnya dia menjadi budak, adik-adik. Budak itu apa ya kak? Budak itu adalah semacam pembantu atau semacam yang sering dipekerjakan, disuruh-suruh gitu. Nah, pada suatu hari si Yusuf ini dia menjadi seorang pembantu oleh kepala pengawal raja namanya Potifera. Nah, kepala pengawal raja ini namanya Potifera. Dia mengangkat Yusuf menjadi pembantunya di rumah, dan mereka baik nih, sama saling baik. Yusuf baik sama Potifera, Potifera pun baik juga sama si Yusuf. Nah, pada suatu ketika adik-adik, Yusuf ini difitnah oleh siapa? Oleh istrinya Potifera. Istrinya Potifera ini suka sekali sama Yusuf karena Yusuf ini ganteng banget. Jadi suka, akhirnya ada satu kejadian membuat Yusuf ini difitnah dan dipenjara. Wih, ngeri ya, karena difitnah dia dipenjara. Dia sudah dijual waktu kecil, sekarang dipenjara, difitnah oleh orang. Akhirnya adik-adik, di penjara itu Yusuf tetap berpegang teguh nih sama Tuhan Yesus. Yusuf tahu, dia yakin bahwa apa yang terjadi pada saat ini, meskipun Yusuf di penjara, dia tetap teguh dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dia. Nah, akhirnya pada adik-adik, pada satu saat itu sangat viral sekali yang namanya cenayang, atau yang bisa melihat atau yang bisa menerawang mimpi-mimpi setiap orang. Misalkan nih, mimpi giginya copot, apa ya tandanya gitu, atau mimpi jatuh kemana gitu, apa tandanya. Nah, pada saat itu viral banget di wilayah itu, dan akhirnya si Yusuf mempunyai juga tuh kemampuan seperti itu. Tapi kemampuan itu dari Tuhan. Dia bisa melihat mimpi-mimpi siapa, tanda-tanda mimpi, dan akhirnya Yusuf dalam penjara terkenal sekali dengan bisa menebak arti mimpi. Nah, pada suatu hari adik-adik, siapa sih Raja Mesir? Raja Mesir adalah yang namanya Firaun. Nah, Firaun saat itu, Raja Firaun bermimpi, ada dua mimpi. Yang pertama adalah mimpinya dia melihat 7 sapi gemuk, dan tiba-tiba ada 7 sapi kurus yang memakan 7 sapi gemuk ini. Tapi 7 sapi kurus yang memakan tadi tetap kurus. Nah, mimpinya lucu ya, padahal dia sudah menelan 7 sapi gemuk kok tetap kurus. Nah, itu lucu mimpinya. Nah, mimpi yang kedua, ada 7 tangkai padi, tumbuhan padi, macamnya kayak padi ya. Nah, tuh padi itu sangat bagus banget. Dia kalau semakin subur kan semakin merunduk ya padi ya. Nah, semakin bagus. Nah, tiba-tiba ada tumbuh lagi 7 tangkai yang sangat layu, tidak layak untuk bisa subur gitu. Tetapi dia menelan 7 tangkai yang tadi subur banget. Tapi tetap aja nih 7 tangkainya ini tetap aja layu. Nah, mimpinya si Firaun ini sangat dipertanyakan oleh Firaun. Kenapa aku mimpi itu ya? Kenapa aku? Sangat menjadi sebuah kekhawatiran si Firaun terhadap mimpi itu. Akhirnya adik-adik, dia mau nanyakan nih ke semua orang yang bisa menerawang. Apa ya artinya ini? Apa ya artinya ini? Dan pada suatu ketika itu sampailah dia bertanya kepada si Yusuf. Nah, Yusuf langsung menjelaskan bahwa ini adalah pesan Tuhan. Pesan Tuhan bahwa nanti akan terjadi 7 tahun kelimpahan. 7 tahun ya, 7 tahun kelimpahan yang akan terjadi pada negeri ini. 7 tahun kelimpahan. Dan tiba setelah dari 7 tahun kelimpahan itu akan ada 7 tahun kesengsaraan. Artinya nanti akan ada kekeringan, kelaparan, dan matahari sangat terik sekali sampai akhirnya membuat kekeringan 7 tahun. Waduh, si Firaun ini ketika mendengar maksud dari mimpi itu, si Firaun mulai galau, gelisah dia, apa yang akan terjadi pada negeri ini. Jadi rencananya si Firaun adalah mengangkat atau memerintahkan si Yusuf untuk menjadi seorang gubernur. Wih, keren, menjadi seorang gubernur di negeri itu. Dia menjadikan seorang gubernur karena si Firaun percaya
menyerahkan seluruh penuh kepada si Yusuf. Apa yang akan diatur oleh kamu tentang rencana-rencananya, biarlah kamu yang mengaturnya. Wih, mantul kan Firaun ya. Firaun menyerahkan semua tugas yang luar biasa nih kepada si Yusuf untuk bisa menjadi yang memimpin bangsa Mesir, tetap meskipun nanti akan kejadian kelaparan tetap bisa hidup dengan baik gitu. Akhirnya ketika itu adik-adik, rencananya si Yusuf adalah di dalam 7 tahun yang terjadi ini, 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf tetap terus bekerja. Dia menanam padi, terus ketika padi itu tumbuh, padi itu panen, dia menyimpannya hasil panennya itu di setiap kota-kota, di setiap rumah-rumah, di setiap macam banyak hal, sehingga padi atau gandum yang tumbuh yang subur itu tadi hasilnya itu tidak dibuang-buangnya, hasilnya itu tidak dibagikannya lah kemana-mana, tapi disimpannya. Hingga di dalam masa 7 tahun itu adik-adik, si Yusuf juga mempunyai anak 2, namanya Manasya dengan Efraim. Artinya ini adalah Manasya sesuai dengan kata Alkitab tadi bahwa Tuhan Yesus telah membuat aku untuk melupakan kesukaranku, kesusahanku, kesengsaraanku. Nah itu Tuhan membuat aku lupa, arti Manasya. Yang arti anak keduanya adalah Efraim. Efraim artinya apa ya? Efraim dalam Alkitab itu tadi membuat bahwa Allah telah juga memberkati aku di dalam setiap kesengsaraanku. Wah, ini 2 arti ya. Nama anaknya ini luar biasa. Nah itu membuat dia. Nah di dalam masa 7 tahun kelimpahannya, si Yusuf sudah membekali diri, menyiapkan diri untuk menghadapi 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun masa kesengsaraan, 7 tahun masa ketidaknyamanan. Nah akhirnya terjadilah adik-adik setelah 7 tahun itu, 7 tahun kelimpahan, terjadilah 7 tahun kesengsaraan. Apa yang terjadi saat itu adik-adik adalah kelaparan, karena matahari sangat terik sekali, sangat kering sekali, sehingga tidak ada air. Kekeringannya minta ampun, sehingga padi-padi semua tanaman itu semua hancur, tidak panen, tidak bisa berhasil panennya. Akhirnya adik-adik, si bangsa Mesir bertanya kepada Firaun, ini gimana ini? Semua sudah kelaparan. Akhirnya Firaun bilang seperti ini kepada semua rakyat Mesir, pergilah kamu ke Yusuf, karena Yusuf sudah menyiapkan banyak hal. Karena Yusuf menjual banyak roti, menjual banyak gandum, menjual banyak beras, semuanya ada di situ. Akhirnya Yusuf adik-adik menjual yang dia sudah prosesnya dia di awal, yang di 7 tahun kelimpahannya itu dia sudah mempunyai banyak banget sampai tidak bisa terhitung, seperti kayak pasir di pantai gitu. Dijualnya ke semua rakyat-rakyat, sehingga Yusuf ini menjadi orang kaya adik-adik, orang kaya di Mesir, karena dia menjual banyak bekalnya tadi yang sudah dipersiapkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dijualnya. Akhirnya adik-adik, si Yusuf menjadi orang paling kaya. Nah adik-adik, melalui cerita Yusuf, apa sih yang mau kakak bagikan sama adik-adik? Cerita Yusuf, karakter Yusuf yang seperti apa yang mau kita teladani adik-adik? Pertama adalah tadi bahwa si Yusuf itu dia mempersiapkan dirinya, membekali dirinya untuk menghadapi 7 tahun masa kesengsaraan dengan apa? Dengan apa adik-adik? Dengan dia menanam padi, terus disimpannya hasil padinya itu dengan baik. Nah itu adik-adik yang mau kita teladani nih, bahwa jangan boros, bahwa juga kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, harus menyiapkan diri nih untuk nanti kedepannya di 1 jam yang akan datang kita harus apa? Kita harus menyiapkan diri, membekali diri. Dia siap sudah dengan permasalahan yang akan datang nanti seperti apa. Dia tetap menabung dan tidak menyia-nyiakan segala hal yang tidak berguna, apalagi di saat sekarang ya kan. Ketika besok mau ujian, hari ini baru belajar. Nah itu kan sangat tidak baik gitu, maksudnya kita berarti nggak ada persiapan nih di awal bahwa mau ujian gitu. Nah itu poin yang pertama yang mau kakak bagikan sama adik-adik.
sebuah karakter Yusuf yang dia mempersiapkan diri, membekali diri untuk menyiapkan di yang akan datang. Tidak akan terjadi kelaparan, dia telah menyiapkannya dengan membekali dirinya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik adalah si Yusuf ini sangat bertanggung jawab. Nah, kakak mau mengajak adik-adik, yuk kita sama-sama bertanggung jawab di dalam apapun yang setiap orang nih memberikan tugas ke kita. Misalkan bapak mama kasih tugas ke kita untuk menjaga adik atau menjaga rumah, kita tetap harus bertanggung jawab dong dengan hak tugasnya itu gitu. Nah, itu yang mau kakak ajak adik-adik untuk tetap selalu bertanggung jawab di dalam setiap tugas. Apapun itu tugasnya, sulit mudahnya, lama tidaknya atau ini, tetap bertanggung jawab dan cintai proses pengerjaannya. Jadi misalkan ya aduh lama sekali mama bapak pulang, adiknya sudah menangis-nangis, cintai aja gitu, nikmati proses yang ada itu tadi gitu kan. Karena proses itu yang membentuk kita untuk membentuk kita untuk menjadi kedepannya itu bisa lebih bagus lagi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adik-adik adalah si Yusuf ini di balik konteks yang tadi dia menjadi orang kaya, tadi kan menjadi orang kaya karena dia mencintai proses dan segala macam. Dan di balik dia itu semua adik-adik, dia tetap teguh dengan firman dari Tuhan Yesus. Dari awal dia dijual saudaranya sampai akhirnya dia menjadi seorang kaya di negeri Mesir, dia tetap tidak meninggalkan namanya satu kata itu Yesus. Karena Allah selalu menjaga dia, Allah selalu memberikan dia kekuatan, Allah selalu dia memelihara kehidupan dia. Dan melalui si Yusuf ini tadi, dia memperkenalkan juga nih siapa sih Allahnya gitu. Melalui itu dia memperkenalkan. Nah, sama kayak adik-adik, sama seperti kita semua adik-adik, bahwa apapun yang terjadi dengan kita itu adalah rencana Tuhan. Dan yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi saat ini Tuhan sudah mengaturnya, Tuhan sudah membentuk kita untuk menjadi lebih kuat lagi untuk kedepannya. Dan jangan pernah membuat ketika lagi jatuh kita malah jauh dari Tuhan. Itu no, nggak boleh ya adik-adik ya. Karena ketika kita jatuh, kita percaya bahwa nih Tuhan lagi mengangkat kita nih, Tuhan lagi bersama dengan kita, menjaga kita, memelihara kita, dan menguatkan kita. Nah itu adik-adik ya, yang bisa mau kakak bagikan sama adik-adik. Dan juga si Yusuf juga karakternya yang tetap selalu baik gitu. Sama ketika nanti kalau misalkan adik-adik membaca di ayat yang terakhir setelahnya atau pasal yang setelahnya, bahwa Yusuf tetap baik sama saudara-saudaranya, meskipun di awal tadi bahwa Yusuf dijual saudara-saudaranya, tapi dia tetap baik nih memberikan berasnya tadi untuk saudara-saudaranya. Nah itu banyak sekali karakter Yusuf yang mau kakak ceritakan sama adik-adik, karena Yusuf sangat banyak ceritanya dari awal sampai akhir. Luar biasa cerita Yusuf dan karakternya itu bagus banget nih. Itu yang mau kakak ajarkan adik-adik, bahwa karakter Yusuf yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa adik-adik untuk tetap bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan yang diberikan, di setiap kepercayaan orang tua, kepercayaan guru, kepercayaan teman yang diberikan, tetap bertanggung jawab. Oke adik-adik, demikian yang bisa kakak sampaikan. Dan kakak akan ajak adik-adik untuk mengakhiri firman kita pada hari ini dengan berdoa. Nah, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada saat hari ini Tuhan mengajak kami semua untuk mengenal sosok anak-Mu Tuhan yang namanya Yusuf. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, sangat-sangat bersyukur Tuhan, karena melalui cerita Yusuf yang kami dengarkan ini, kami menjadi tahu, menjadi mau untuk memulai kehidupan kami seperti karakter Yusuf yang bertanggung jawab, yang selalu pegang teguh firman Tuhan, dan juga yang selalu baik kepada setiap orang. Dan luar biasa Tuhan,
karakter Yusuf ini. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi seorang Yusuf Tuhan di kehidupan kami, yang selalu mengandalkan Tuhan setiap apapun kesengsaraan kami, kesusahan kami, dan kami tetap selalu berpegang teguh dengan firman yang Tuhan ajarkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih banyak untuk setiap berkat yang kami terima, anugerah yang kami terima Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah sekolah minggu HKBP pada hari ini, Tuhan, inilah hanya untuk-Mu, layak untuk-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terima menjadi pujian dan penyembahan bagi nama-Mu. Juga Tuhan Yesus, yang persembahan yang akan kami kasih pada setelah ini Tuhan, Tuhan berkati persembahan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan berguna bagi pekerjaan dan pelayanan-Mu ini Tuhan di rumah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami anak-anak sekolah minggu HKBP Palangkaraya Tuhan, baik di Milono, Letare, dan di Kasongan. Tuhan tolong pimpin kami anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam masa sekolah, masa bermain, dan juga di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong sertai kami di dalam sekolah kami Tuhan. Banyak hal pelajaran yang kami tidak mengerti, tapi kami percaya Tuhan menjadi guru yang paling utama bagi kami untuk mengerti setiap bahasan pembahasan yang kami terima Tuhan. Dan kami di dalam masa permainan kami Tuhan, biarlah Tuhan selalu menjaga kami, kesehatan kami, melindungi kami di dalam kehidupan kami, agar kami terlindungi dari setiap virus, dari setiap mara bahaya, dan Tuhan tetap selalu memberikan kami sukacita yang begitu melimpah. Dan sukacita itu Tuhan izinkan kami untuk bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua dan keluarga kami, baik jauh maupun dekat dengan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau jaga dan selalu lindungi mereka dimanapun mereka berada. Apa yang mereka kerjakan Tuhan selalu ada bersama dengan mereka, dan berkati mereka Tuhan di dalam setiap keinginan dan kerinduan mereka Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu ini Tuhan, Tuhan pakai untuk menghibur hati mereka, menjadi anak yang baik bersama dengan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja HKBP Palangkaraya, baik di RTA, di Badan Jalan Badak, dan di Kasongan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pelayanan-Mu ini, rumah-Mu ini Tuhan di tempat ini, biarlah menjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan dan layak di hadapan-Mu. Sertai kami Tuhan setiap pelayanan-pelayanan yang telah ada di gereja-Mu ini Tuhan, agar itu layak di hadapan-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan buat negeri kami Indonesia, tetap selalu Tuhan jaga, tetap selalu Tuhan lindungi. Satukan hati-hati kami Tuhan untuk tetap selalu bersyukur, berterima kasih atas anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Anak-anak-Mu ini Tuhan tidak pernah henti-hentinya memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ajari kami terus Tuhan untuk tetap selalu ingat tentang firman-Mu di dalam setiap hawa nafsu kami, agar kami tidak jatuh di dalam dosa, jatuh dalam hawa nafsu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, demikian yang bisa kakak sampaikan, dan kembali lagi di minggu yang akan datang. Dadah. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, untuk persembahannya bisa diberikan kepada sintua lingkungan masing-masing dan bisa dikirimkan melalui rekening gereja masing-masing. Mari kita angkat persembahan kita di tangan kanan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Selamanya, selamanya.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa dan bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.